Salam sudah pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian, para pemirsa sekalian, memberitahukan bahwa sebenarnya masalah di bumi ini kebanyakan terjadi karena kita sendiri, ulah manusia sendiri. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami harus bertanggung jawab terhadap bumi di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 8 ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Saudara pemirsa, inilah janji Tuhan kepada Nuh sesudah dia keluar dari bahtera, sesudah umat manusia dan semua yang bernafas dengan paru-parunya habis musnah kecuali yang tinggal dalam bahtera Nuh. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita mengerti Tuhan
Tuhan sudah memprogram semuanya baik. Amin. Jadi semua program Tuhan itu baik. Dan dia bilang begini kepada Nuh, yang nanti akan menjadi keturunan umat manusia berikutnya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kenapa dia bicara tentang menabur dan menuai? Menanam dan panen. Dalam hal ini gandum yang dimasukkan ke dalam mereka makan produk gandum. Saudara pemirsa, maksudnya ialah musim pasti teratur, cuaca pasti teratur. Coba saudara lihat, baca baik-baik di sini. Itu mencakup daerah 4 musim dan daerah khatulistiwa. Katakanlah khatulistiwa itu hanya ada musim kemarau dan hujan. Tapi di 4 musim ada dingin dan panas katanya. Maksudnya ialah ada tentu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Saudara pemirsa, kalau Tuhan sudah ciptakan sesudah air bah itu, saudara sekalian, semua musim dan cuaca teratur, kenapa kok sekarang begini? Terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Sering ada badai, sering ada gempa bumi, sering ada bermacam-macam hal lagi. Kita tidak bisa bergantung kepada musim. Saya anak petani dari pedalaman Kalimantan Barat. Saya tahu betul cuaca. Ya, karena saya meninggalkan daerah sana sudah berumur, sudah tamat SMA, baru saya berangkat dari daerah saya menuju ke Jawa. Jadi saya sudah tahu. Saya ikut berladang dari SD, udah ikut berladang dengan mama bapak saya. Dan saya sudah tahu bulan ini bulan dimana kita harus menebas atau membersihkan pohon-pohon kecil, semak-semak. Bulan ini kita harus mulai menebang supaya ada waktu kering, bahan untuk kita mau berladang. Dan kemudian pasti sesudah itu ada musim kemarau, setidak-tidaknya 1 bulan. Biasanya seingat saya itu terjadi bulan Juli. Kemudian bulan Agustus mulai hujan lagi ketika kami mulai menanam. Begitu terus menerus. Tetapi terakhir ini saudara sekalian, kita melihat udah bingung kita. Ya. Pada tahun ini, awal-awal tahun, bulan Februari terjadi kebakaran hutan. Maka orang-orang kami di sana bersorak-sorak karena pada waktu itu mereka sedang panen. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Terjadi perubahan drastis dari cuaca, dari musim. Mengapa? Kata orang ialah karena sudah terjadi alih fungsi hutan. Itu nomor 1. Yang lain lagi apa? Cerobong asap, knalpot motor dan mobil menghasilkan karbon dioksida yang membuat kemudian lapisan-lapisan ozon berubah. Saya tidak bermaksud untuk mengajar saudara sekalian, tapi ingin mengatakan karena dosa manusia, nama dosanya serakah, nama dosanya mementingkan diri sendiri, maka kemudian bumi yang sudah teratur itu, cuaca yang sudah teratur itu, musim yang sudah teratur itu menjadi rusak. Oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan bahwa pergilah, dalam Injil Markus pasal terakhir, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Maksudnya dampak dari pertobatan kita harus sampai kepada makhluk hidup dan lingkungan hidup kita. Hari ini saya mengajak anak cucuku di kampung dan semua saudara pemirsa yang sedang menyaksikan program ini,
Mari kita bertobat bersama-sama dan kemudian mulai melestarikan lingkungan hidup kita. Jangan hanya untuk perkebunan, tapi mulailah menanam pohon-pohon besar yang nanti dapat bersama-sama dengan orang di daerah belahan bumi yang lain, bersama-sama kita menghijaukan kembali. Kita bukan utopia, saudara sekalian. Utopia itu artinya mari kita melestarikan bumi supaya tidak ada kiamat. Bukan. Jangan. Ya. Kiamat biarlah itu berjalan sendiri sesuai dengan apa? Kehendak dan kedaulatan Allah. Tetapi bagian kita ialah melestarikan lingkungan. Kalau boleh beberapa tahun lagi cuaca menjadi normal kembali dan iklim menjadi normal kembali. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua hari ini, mari mulai berdoa sekarang. Berdoa untuk cuaca. Begitu juga penyakit ini sekarang. Aneh-aneh penyakitnya. Ya. Berapa tahun lalu kita mendengar sakit apa? Flu burung. Setelah itu flu babi. Kemudian sapi gila. Macam-macam lah. Nah, saya kira itu ada hubungannya juga dengan perubahan cuaca, perubahan musim yang membuat kita ini sengsara seperti ini. Karena itu mulailah berdoa, berubahlah sikap kita, dan kita mulai lagi untuk melestarikan lingkungan dan berdoa supaya Tuhan mengembalikan lagi firman Tuhan ini dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 ini, mengembalikan lagi musim yang teratur, waktu yang teratur, ya, iklim yang teratur, sehingga kita dapat lagi, bagi kami di pedalaman, tetap bisa menanam, menuai pada waktu yang Tuhan tentukan untuk kami semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh berdoa supaya Engkau menolong kami semua Tuhan, sehingga kami oleh anugerah Tuhan dapat menjadi bagian kecil dari jemaat-Mu, dari umat Tuhan, dari orang-orang seluruh dunia ini, untuk mulai melestarikan lingkungan, supaya kami dikembalikan lagi cuaca yang normal, iklim yang normal, karena Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.